Oke, untuk langkah pertama, sebelum kita memulai memprogram di Arduino, pastinya kita butuh tools atau software perangkat lunaknya untuk ngoding di Arduino, di board Arduino itu sendiri. Jadi, pertama kita bisa untuk download terlebih dahulu softwarenya. Bisa dengan kata kunci seperti ini, download Arduino. Nanti akan ada pilihan pertama, itu software Arduino, bisa diklik, nanti larinya ke sini. Jadi di sini itu ada penjelasannya, bahwasanya untuk yang sekarang itu kita berada di Arduino versi 1.8.12, dan di sini beda pilihan untuk downloadnya. Ada untuk Windows-nya sendiri, ada Mac OS, dan ada untuk Linux. Kalau udah, kita bisa tarik ke bawah. Mau download yang download yang beta bisa di sini. Kalau mau download yang last update bisa di sini. Dan saya pilih Windows yang last update. Diklik aja langsung. Nanti dia direct langsung download ke sini. Ya. Nah, kebetulan saya udah download. Seperti yang tadi bisa dilihat di sini filenya. Kalau udah kelar download, nanti bakal seperti ini. Bakal ada muncul file zip yang namanya Arduino Nightly Windows. Setelah diklik, diekstrak, nanti akan muncul file ini setelah diekstrak. Setelah itu kita bisa jalanin aja langsung application yang ini. Dan dia langsung ngebuka. Sebenarnya kalau masih baru banget dia kosong. Di sini dia bakal tampil kosong seperti ini. Kebetulan saya udah pernah install di sini, terus saya uninstall, jadinya seperti itu, dia muncul folder yang paling terakhir saya buka. Nah, kalau kosong awal-awal bakalan seperti ini. Dia hanya tersedia void setupnya, terus void loopnya. Mau gimana? Nah, seperti itu. Nah, terus jika udah tersedia ini IDE-nya untuk ngoding di board-nya, selanjutnya kita bisa mulai ngoding. Misal saya ambil contoh codingan yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Oke, buzzer. Oke. Nah, ketika kita buka file baru, yang tadi semulanya cuma ada ini aja, void setup dan void loop yang masih kosong. Sekarang ini udah ada isinya. Nah, gimana nih cara ngisinya? Nah, untuk menggunakan buzzer ini sendiri, ini kita cukup mendeklar. Pertama, kita deklar dulu buzzer itu berada di pin 0. Ini salah, project terakhir saya menyiapkan yang tadi. Nah, void 0 ini mengacu pada mana? Mengacu kepada video yang tentang buzzer. Jadi dia mencolokkan pin buzzer yang positifnya ke pin 0 di Arduino. Nah, terus pin negatifnya kemana? Tadi kalau di video nanti itu bakal ditaruh di GND, di board Arduino-nya. Terus ini ada pin mode. Ini untuk ngasih tahu nih ke si Arduino ini bahwasannya, oh nanti si buzzer itu jadi outputnya gitu, dan dia letaknya itu di kaki gitu. Ini bisa kita nyalain, bisa enggak gitu. Terus ini void loop. Jadi void loopnya maksudnya apa? Hal apa nih yang mau kita ulangin gitu ketika fungsi yang di atas ini udah jalan gitu. Nah, kita kan mau ngulangin fungsi untuk nyalain si buzzernya. Itu kita bisa pakai fungsi namanya tone. Kita kasih namanya apa yang mau ditonin atau yang mau yang dibunyiin itu apa. Itu nama variabelnya buzzer. Terus ini 1000 sinyalnya. Jadi ini bisa dirubah-rubah. 1000 itu mempengaruhi bunyi juga. Nah, kalau di sini ada keterangannya
1000 itu sama dengan 1 kHz. Nah, terus saya kasih delaynya ini 1000 ini sama dengan 1 second, ini millisecond. 1000 ini untuk millisecond dan ditranslate jadi 1 second. Terus ada juga no tone, jadi dia bakal selang-seling, nyala atau bunyi, terus delay mati, terus delay lagi nyala, delay mati, delay menyala, seperti itu. Ini untuk yang buzzer. Ini kalau misalnya kita compile, bisa lihat di sini ya, compiling sketch. Ini untuk compile. Jadi kalau apa bedanya compile ini sama upload? Nah, kalau ini ada tulisannya verify ya, jelas tuh verify. Jadi kalau ini itu untuk mendeteksi error di IDE-nya aja. Jadi baiknya sebelum kita masukin ke Arduino-nya, kita compile di sini dulu, kita verify dulu. Di IDE-nya sendiri itu udah bisa jalan atau belum gitu. Biar tahu nanti letak errornya di rangkaiannya atau di codingannya gitu. Nah, setelah udah bisa, baru kita upload gitu. Kita upload, nanti tulisannya bakal sama. Kalau seandainya ada error, muncul errornya. Kalau udah selesai, tulisannya dan compiling. Itu begitu untuk buzzer. Nah, sekarang kita buka lagi untuk latihan 2-nya, itu ultrasonic. Oke, ultrasonic di sini agak sedikit banyak codingannya. Jadi seperti yang di awal tadi dibilangin, di latihan selanjutnya maksudnya. Latihan selanjutnya, ultrasonic itu punya 4 inputan. Pertama, GND atau negatif. Kedua, VCC atau positif. Ketiga, echo, dan trik keempat. Nah, pada latihan selanjutnya, untuk 11 atau trik 11 ini akan diisi oleh triknya si ultrasonic punya. Nah, jadi ini bakal dicocokin. Ini salah, ini latihan lama. Nah, ini bakal dicocokin dengan yang dicolok ke Arduino board-nya nanti. Kalau seandainya yang dicoloknya kaki A0, maka ini harus dirubah jadi A0. Kalau dia dicoloknya 12, maka dia harus 12 gitu. Seperti itu, ini untuk deklarasi. Nah, terus ini ada lagi deklarasi lainnya. Ini durasi. Karena nantinya kita bakal pakai ini, variabel durasi. Terus kita bakal pakai variabel jarak. Nah, seperti tadi, ini untuk setup. Ini sebenarnya bisa dinyalain atau bisa dikomen juga, bisa juga dinyalain. Jadi ini hanya untuk inisial biar Arduino-nya lebih cepat dalam memproses. Seperti itu. Jadi ini trik seperti yang tadi saya bilang. Jadi trik ini untuk output. Maksudnya output itu apa? Jadi dia nembakin suara. Prinsipnya ultrasonic itu kadang menembakkan suara. Ketika suara sudah mendeteksi ada suatu objek, maka dia akan membalikan suaranya ke belakang dan nantinya akan diterima oleh echo. Itu dan sebagai itu menjadi sebagai inputan. Kasih tahu nih jaraknya sebenarnya seberapa sih gitu. Itu. Nah, terus void loop apa yang bakal kita ulang nantinya? Nah, di sini kasih tahu nih. Jadi dia bakal mengulangi proses untuk nembakin memancarkan suara ultrasonic itu setiap 8 millisecond. 8 mikrosecond. Jadi setiap 8 mikrosecond dia bakal nembakin sonar atau suara ultrasonic setiap 8 detik. Ini pertama dia mati dulu, terus dia nyala lagi, dia nembakin lagi, terus dia mati lagi, dan begitu terus-terusnya. Terus diproseslah di sini. Dia nangkep di sini durasi sama dengan echo ketika dia high, ketika dia nyala, ketika dia nangkep suatu, ketika dia menerima suara ultrasonic itu. Terus jarak, ada jarak itu rumusnya adalah durasi dibagi 2 9,1. Nah, 29,1 ini dapatnya dari mana? Ini ketetapan. Jadi ultrasonic itu bergantung kepada suhu gitu. Jadi semakin suhunya tinggi, seingat saya itu maka rumus ininya akan semakin tinggi. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, terus 2 ini dari mana? Bulak-balik, arah bulak-balik seperti itu. Nah, baru deh kita dapetin jaraknya. Lalu kita dapetin jarak yang sebenarnya objek itu berada di mana. Nah, seperti itu. Seandainya kita verify,
Dan berarti dari sininya di codingannya udah benar, tinggal di upload gitu. Nah, nanti ketika sudah di-upload, gimana caranya kita tahu nih objek kita tuh ada di mana? Berhubung kita pakai sintak di sini adalah serial print ln, nah makanya kita bakal tahu nantinya letak itu di mana. Kita bisa ngeliat di serialnya. Serial itu yang mana sih? Yang ini nih. Nah, ini orang bilang serial monitor. Jadi kalau seandainya kita belum nyolokin kabel kita ke Arduino, kita atau belum upload ke Arduino-nya, kita bakal dapat notif error seperti ini. Tuh, di situ tulisannya board at COM3 is not available. Ini tidak nyolok ke Arduino-nya atau belum diupload juga. Jadi kalau seandainya udah diupload, kita bisa ngelihat deteksinya di serial monitor ini. Begitu. Sekian.